yang tidak sadarkan diri, ada pasien mengalami henti napas, apapun kalimatnya. Nah, supaya tidak terjadi bystander effect, coba kalau kami ini kejadian betulan ini, ya. Sebegini penontonnya, tolong panggilkan ambulans. Siapa coba yang bergerak? Ayo. Ada yang merasa bertanggung jawab untuk itu? Tidak ada. Makanya caranya kita tunjuk orang. Kamu yang jilbab biru, panggilkan ambulans. Teleponkan rumah sakit, tunjuk satu orang di situ. Kalau ada security, tunjukkan security atau apa dan sebagainya, supaya dia merasa, oh saya yang disuruh. Coba berteriak ke sembarang, tidak ada orang di sini merasa, oh bukan saya kayaknya, datang ya kan? Masuk lagi ke standar IP. Makanya kita minta bantuan, minta. Ya. Kejadian serangan jantung bukan hanya terjadi di luar, di rumah sakit juga terjadi. Biasanya kalau di rumah sakit kita berteriak ke pasien, tolong misalnya di bed 6 kalau di UGD kan, bed 6 pasien henti jantung, ya, code blue, kode biru, biasanya ada code blue dan sebagainya itu bisa, atau mengaktifkan kalau ada di samping tombol-tombol yang akan mengaktifkan alarm itu kita pencet, EMS namanya, Emergency Medical System, oke? Jadi itu, jadi ketika dia tidak respon, maka kita panggil bantuan, ya nanti gayanya kalau praktek. Tolong pasien tidak sadarkan diri, panggil bantuan. Oke, paham? Kemudian DRS, kemudian masuk ke C. Oke, D tadi danger, R Respon. S Solve for solve for help, C Solve for help. sirkulasi. Oke, sirkulasi. C, Mengecek sirkulasi kita circulation. ingin mengecek apakah benar-benar nadinya tidak teraba. Ya, yang pertama kita bisa yang paling lama ini dilakukan adalah namanya loop listen feel, dan ini boleh dilakukan oleh awam. Ya, loop listen feel itu adalah kita melihat pergerakan dada, merasakan adanya napas atau tidak, dan sambil merasakan, ya, sambil melihat juga adakah tidak pergerakan dada. Jadi posisinya seperti ini. Ini berfungsi untuk kalau dia bernapas kalau hidung atau mulut ada sedikit udara-udaranya di sini terasa. Ambil kita miring seperti ini, melihat ada tidak pergerakan dada. Ya, biasa kita dadanya ibu bernapas jika ini kalau tidur, ya, kayak gitu kita ada tuh, oke? Ya, kalau tidak ada, untuk tenaga kesehatan kita bisa melakukan cek nadi karotis, oke? Cek nadi karotis ada di sebelahnya jagung kalau laki-laki. Cek nadi. Kalau jagung yang biasa dibakar. Lapar juga, sudah sarapan kan? Tahan itu. Oke, ya. Kalau laki-laki jagung ditarik sedikit ke samping, itu teraba dari karotis. Coba naras raba sama dari karotisnya. Ada juga? Ada. Seperti tidak ada. Kita ditolong di sini jadi gambar praktek. Oke, kenapa dari karotis? Karena bukan ada di tangan. Yang paling besar, karena pertama ketika jantung memompa langsung ke atas, langsung di sini kena, jadi paling terasa. Kalau di sini orang lemes saja tidak makan, tidak teraba jadinya mungkin di sini, ya, karena jauh. Jadi memang kadang-kadang teraba lemah di sini atau kadang-kadang tidak teraba. Tapi kalau di sini, kalau dia tidak teraba itu adalah indikasi dikatakan dia berhenti Jantung. Dilakukan kurang dari 10 detik. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Waktu tadi. Time saving is kita berburu dengan waktu, jadi tidak boleh terlalu lama dicek. Bagaimana kalau meragukan apa yang terjadi, kayak teraba atau tidak ini? Apa yang kita lakukan? Memutuskan dia tidak teraba. Kenapa? Mending kita mengatakan dia anti jantung daripada dia henti jantung kita bilang tidak apa-apa nih. Paham tidak maksudnya? Paham. Kan? Karena kalau kita bilang oh ada ji, berdasarkan ragu ki, ya kan? Aja kita tidak tolong. Padahal pasiennya butuh pertolongan. Ya, ada hadisnya. Tinggalkan yang meragukan. Yang tahu anunya Arabnya dulu serius. Lupa ya. Ya. Jadi ketika kita cek 10 detik, kurang dari 10 detik, ada perasaan kayak entah teraba atau tidak, kayak teraba kecil, kita nyatakan dia tidak Teraba. Dibanding menyatakan dia tidak teraba, dibanding menyatakan dia teraba, tapi dalam kondisi yang ragu. Karena dengan begitu kita pasti akan memberikan pertolongan. Oke, sirkulasi, ya, kita sudah cek dan tidak ada, maka yang selanjutnya yang dilakukan adalah DRW-nya di situ masih ada. Habis sirkulasi RW. Hah?
Masih ada sirkulasi selanjutnya. Coba buka adanya. Sudah dibaca belum? Kompres. Oke, rangkaian dari C masih di kompresi. Dari rangkaian C itu mulai dari memeriksa pergerakan dada, mengecek nadi karotis, kemudian menyatakan dia tidak teraba nadi karotis atau antijantung. Selanjutnya adalah kompresi. Kompresi ya, bukan komprensi. Kompresi itu pertemuan. Oke, kadang-kadang begitu ada masa ujian. Selanjutnya mengadakan komprensi, pertemuan. Oke, Kompresi. Ya, berarti kalau kita mau isi angin ban, kita pergi ke tempat yang ada kompresor. Kompresor adalah alat yang memberikan kompresi. Oke, kompresi adalah kita memberikan pijatan jantung. Oke, Jantung. itulah yang kita lakukan penekanan yang biasa kita lihat. Ya, tapi ada sinetron itu beredar begini caranya. Apa kita bikin? Film. Ya, kita sinetron ya. Nah, pertama sebelum saya pelajari cara kompresi, saya ingin memperlihatkan kenapa kita melakukan kompresi. Oke, jantung kalau sekarang kayak kita yang punya itu bekerjanya dengan begini. Oke, ya, kembang kempis kan, untuk memompa, berhenti. Maka tidak ada lagi aliran darah yang beredar ke seluruh tubuh, tidak ada lagi otak apa dan sebagainya, berhenti semua aktivitas tubuh. Bagaimana supaya tetap mengalir darah? Yang kita tahu darah itu mengandung oksigen, mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dibutuhkan oleh otak untuk memberikan perintah dan sebagainya, dilakukan secara manual. Oke, dari luar. Itulah ditekan seperti ini. Ketika kita tekan, jantung kembali manual. Kan sebenarnya otomatis kan. Nah, sekarang terjadi yang kita punya semua otomatis. Tapi karena tidak lagi ada masalah, berhenti. Kita kasih manual. Harapannya apa? Otak kembali hidup, otak memberikan lagi perintah untuk semua organ tubuh, semua sel-sel di tubuh untuk beraktivitas kembali seperti biasa. Menghidupkan kembali, itu yang kenapa saya bilang tadi, menghidupkan yang mati istilahnya. Oke? Kita berikan kompresi, ya. Cara berikan kompresi adalah pertama tangannya diikat. Oke? Yang paling dominan yang di bawah. Yang dominan tahu yang dominan? Ya, yang kiri kan disebut kidal kan? Yang kanan kadal. Kanan dan Ya. Yang kadal tangannya di bawah, yang ini yang kuat. Oke? Diikat seperti ini. Oke? Kemudian kita menempatkan tangan kita, mudahnya adalah di bawah aksila. Oke? Di bawah aksila, tarik ke tengah. Paling tengah, yang disimpan di tengah adalah ini, bukan yang ini. Ya? tangan, tapi yang Tumit telapak tangan. iya. Oke, supaya kuat. Oke? Kemudian badan kita ada di atas pasien seperti ini. Oke? Kita ada berdiri di posisi ini. Oke? Kemudian kita melakukan pompaan sebanyak 30 kali. Kita 30 kali dulu, itu namanya satu siklus. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Jadi cara menghitungnya kalau kita mau lupa, pas di 10 dikatakan 1. Artinya baru 1. Baru 10 maksudnya kan? Yes. 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 30. Kenapa? Nanti coba sendiri menghitung pakai belasan. Ya. 11, 12, 13, 14, 15. Terlalu panjang sih, jadi tadi mudah 1, 2, 3, nanti hidungnya diubah jadi 1, 2, 3, berarti ke 30. Oke? 30 kompresi. Syarat kompresi yang baik. Ingat ya. Syarat kompresi yang baik adalah pertama adalah kedalaman. Oke, kedalamannya bagus. Berapa kedalamannya di panduan? 5 sampai 6 cm. Oke, kedalaman 5 sampai 6 cm. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian sudah. Recoil ada tidak di situ? Recoil ada? Benar tertulis recoil? Panduan. Recoil ya, tulis recoil. Ya, kalau pemain-pemain PUBG tahu ini recoil, tahu tidak? Kapan recoil? Kalau habis peluru. Habis peluru, itu recoil artinya habis peluru, mengisi kembali. Jadi tadi kita tahu prinsip jantung itu begini ya.
Nah, 100 sampai recoil artinya biarkan dulu kembali ke bentuk semuanya baru tekan. Oke, paham tidak? Biarkan dulu kembali begini baru tekan lagi. Oke? Karena tadi ada kecepatan, karena dia mau cepat, akhirnya cepat begini. Belum kembali gantungnya, tekan lagi, itu tidak maksimal. Jadi biarkan dulu kembali. Paham? Oke, ya. Jadi tidak perlu juga tuh cepat. Udah 3 kali. Mana cepatnya bisa 200 per menit. Tidak perlu. Ya, yang kita butuh adalah efektif, ya. Kembali tekan. Itu namanya recoil. Syarat kompresi yang berkualitas Kedalaman. Nah, syarat kompresi yang berkualitas Kedalaman. 5 sampai 6. yang kedua Kecepatan 100 sampai 120 per menit. ketiga Recoil. itu tadi penjelasannya, ya. Kembali dulu baru tekan lagi, 30 kali itu namanya satu siklus. Oke? 30 kali satu Satu siklus pasangannya adalah ada nanti yang namanya ventilasi. Tapi sebelum itu terakhir C di situ, ya. C, circulation selesai. Oke, sirkulasi tadi mulai dari memeriksa nadi karotis, memeriksa pergerakan jantung. Jika tidak ada, kemudian dilakukan kompresi diberikan 30 kali. Dan kompresi yang berkualitas. Perhatikan kedalaman, kecepatan, recoil dan minim instruksi. Ya, selalu pada terakhir minim instruksi. Ya, kayak gini. Panggil kita duluan, berhenti gitu. Ani kita duluan, berhenti. Oke, tidak boleh berhenti ketika sudah mulai melakukan. Karena itu tadi kita butuh ini terus memompa. Oke? Yang berhenti. Makanya tadi di awal minta memang orang mencari, kita tidak boleh tinggalkan korban. Sebagai penolong tidak meninggalkan korban. Orang lain yang mencari bantuan, orang lain menelpon. Kita tetap di sisinya memberikan bantuan sebisa mungkin. Oke? Kemudian yang selanjutnya setelah C adalah A. Airway di situ adalah membebaskan jalan nafas. Ya, sama saja ketika kita berikan kompresi tapi ternyata ada sumbatan jalan nafas. Akhirnya tidak tertolong juga pasiennya karena tidak ada jalan untuk bernapas. Jalan napasnya tersumbat misalkan oleh lendir atau benda-benda asing lainnya. Ya, kayak ban misalnya ban motor. Nggak mungkin ya. Pecahannya mungkin bisa. Oke, benda asing lah pokoknya. Batu apa dan telan karena mungkin buta guling-guling. Itu semua harus dibersihkan supaya lancar pernapasannya. Oke, dengan cara apa itu? Head till. Oke. Head chin lift. Oke. Apa namanya di dahi ditekan, kemudian dagunya juga dikasih atas supaya saluran pernapasannya lancar sambil kita melihat ada tidak lendir, darah apa dan sebagainya. Jika ada kasa di situ, tolong. Ada di situ apa yang dilakukan? Pinjar manuvernya. Ada lakukan itu pinjar manuvernya. Setelah itu chin lift. Jautras, oke sebentar jautras. Oke, head till chin lift ya. Ini tadi ya membuka jalan nafas dengan head till dan chin lift. Ada cara yang lain adalah jautras. Jautras diberikan kepada orang yang dicurigai. Ingat, dicurigai mengalami cedera servikal, fraktur servikal. Bagaimana caranya mengetahui cedera servikal? Bagaimana caranya mengetahui? Dicurigai dia cedera servikal, kemungkinan dia ada cedera servikal. Bagaimana caranya coba? Sudah tahu? Terdapat tanda-tanda lebam di sini, di clavicula, di leher. Jejas di sini, jejas di clavicula biasa kita bilang. Ada tidak di situ? Tidak ada di panduan. Mengecek ada jejas di clavicula. Itu yang diberikan jautras. Jautras itu adalah mengamankan bagian leher. Karena khawatirnya terjadi fraktur pada leher. Kalau terjadi fraktur pada leher, maka terjadi sumbatan jalan nafas. Ya, maka diberikan jautras. Jautras itu kita berdiri, kita ada di sini kemudian mengamankan ini. Ya.
Biasanya kegiatan kayak gini bisa dilakukan dalam tim. Kalau dilakukan dalam tim, satu orang tugasnya cuma ini terus. Ketika pasiennya diisi balik, dia juga ikut balik. Ketika pasiennya diangkat, dia ikut mengangkat. Tidak, ini harus inline position. Ini harus sejajar terus seperti ini modelnya, karena khawatirnya ketika dia tertekuk sedikit, tertekuk lebar lebih, sumbatan jalan nafas, fraktur leher, sumbatan jalan nafas. Ya. Pernah nonton filmnya Dodge? Pernah. Ingat episode pertama. Ada orang pencuri, ditendang, dikasih apa di sini? Boneka. Tahu? Kenapa coba dikasih boneka? Nah, curigai mungkin ada fraktur servikal, nah amankan lehernya. Pada pendaki ada orang yang jatuh dan sebaiknya ditolong, dikasih sendal gunung, kan sendal gunung keras. Kenapa sendal gunung? Kayak itu yang ada. Ya, tidak ada spala. Ya kan, seharusnya spala yang diberikan, kan? Kasih sendal gunung diamankan, diikat supaya lehernya tidak kemana-mana, tidak goyang kiri kanan atas bawah. Oke? Fraktur servikal dicurigai saja. Ya, pokoknya kalau dicurigai, kayaknya ada ini. Pokoknya tolong, sama kayak tadi kita mencurigai tidak ada nadi karotisnya. Maka kita curigai juga fraktur servikal supaya diberikan pertolongan. Nah, satu orang hanya bertugas untuk berini. Ini saya sampaikan tadi di awal. Kenapa kita harus mengecek dulu kondisinya kalau korban kecelakaan sebelum dikasih pindah. Dikasih pindah lagi ternyata misalnya angkat bagus angkat badan dan kakinya tapi lehernya jatuh ke belakang. Fraktur servikal. Harusnya ada orang yang tolong juga satu ini. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa benar memindahkan itu ke tempat yang aman itu tepat, tapi sebelum itu ada pengecekan di awal. Oke? Fraktur servikal. Oke. Jadi membebaskan jalan nafas atau airway adalah head till chin lift, jauh head till chin lift. Jauh terus yang tadi, oke? Gunakan tangan tadi untuk mengapit kepalanya. Oke? Nanti kita akan coba masing-masing. Oke? Ketika terdapat sumbatan jalan nafas atau kayak lendir dan sebagainya, kita lakukan finger sweep, ya. Pertama tangan oke? Serius ini. Oke? Lock. Nah, dikasih begini itu untuk membuka mulutnya. Jadi diputar gini untuk membuka mulutnya. Dan tangan yang sudah dibawa dalam kasa membersihkan kotoran yang ada. Oke? Paham ya? Jadi kalau orang keperawatan seperti ini, nah jadi itu berarti ada yang mau ya. Bukan berarti lock artinya ini, memang dibuka, bersihkan. Oke? Nah, ya? Jadi itu adalah membersihkan airway. Kemudian masuk ke Breathing. B, breathing. Breathing memberikan Bantuan nafas. ruang pernapasan, dikatakan istilahnya adalah Ventilasi. Oke? Ventilasi. Kalau mau tuh bang motor mau ditambah ininya, kalau tidak ada ventilnya susah. Nah, kasih ventilasi. Ya, ventilasi ada banyak diberikan. Bisa mouth to mask, bisa mouth to mouth, bisa mouth to masker, bisa mouth to ada face shield. Ya, jadi sebenarnya bagi perawat kita harus punya di dompet masing-masing karena dia emang bisa masuk ke situ. Artinya apa? Sekarang mouth to mouth memberikan langsung dari mulut ke mulut itu tidak disarankan. Iya. Tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kembali ke prinsip awal, tidak aman Penolong. pasiennya kita tidak tahu, siapa orangnya, kita tidak tahu penyakit apa yang dimiliki oleh pasien. Dia HIV selesai. Iya, kita juga kena pasti. Karena pasti Liur. ada pertukaran pertukaran cairan. Ya, karena kita pasti akan melakukan mouth to mouth. Makanya tidak disarankan lagi. Betul. Nah, kemarin waktu di CFD orang awam bertanya, bagaimana nih kalau istriku? Saya bilang, Bapak siap berkorban apapun untuk istrinya. Siap, lakukan ya Pak, jangan makiannya. Kalau ada nanti penyakitnya istriku, kan biasa makiannya. Betul tidak? Kebiasaan. Memangnya kalau maceku, memangnya kita tidak bersiap berkorban untuk maceta. Lakukan, tidak usah lagi pikir, ya kan? Nah, makanya dikatakan tidak disarankan, bukan dikatakan tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Kita punya ini lebih baik lagi. Ya, ini fungsinya untuk menutup seperti ini. Jadi tidak langsung, tapi ini adalah bisa tembus udara untuk melakukan tiupan udara, disebut dengan ventilasi. Kalau kita punya ya. Apa namanya itu? Ini namanya facial sheet. Facial sheet. Di belakangnya ada instruksi singkat bagaimana caranya melakukan RJP CAB.
Oke, ya posisinya memang harus melutut di samping pasien supaya mau maksimum. Ya, nah kita tutup seperti ini. Sambil melakukan head till chin lift, kita memberikan tiupan napas. Oke, tiupan napas. Saya praktekkan dulu mouth to mouth, nanti kita mouth to max. Oke, Iya. oke, mouth to mouth dulu. Jadi ini in case kalian keluarga dekat langsung sebenarnya tidak usah lagi berpikir, kayaknya kemarin tidak disarankan deh sama WHO misalnya. Coba berpikir WHO, ya keluargamu ini, misalnya orang tuanya pada sebagainya, kita tidak mau itu. In case saja, ya. Jadi kita lakukan head tilt, chin lift sambil memberikan tiupan. Jadi cara berikan tiupannya mulutnya kita tutup dengan mulut kita. Supaya karena kalau dia bocor di situ tidak akan terjadi pengembangan dada. Ya, semoga ini masih bagus pendidikannya, nanti tidak akan mengembang kalau dia berhasil. Oke, biasanya kalau kita latihan dulu kita latihan pakai ini sebelum ada yang bajingan kita pakai latihan tisu basah. Tisu basahnya dia terus setiap orang kan. Kalau kalian melakukan boleh juga pakai tisu basah. Iya. Seperti itu, oke? Jadi dia akan mengembang, oke? Jadi caranya kita berikan 2 kali itu bukan 2 kali langsung, tapi bernapas dulu. Misalnya nih ya, Oh, 1 kali pertama tiup. head tilt, chin lift, Langsung. 2, selesai. Kedua itu ventilasi atau menggunakan alat. Ini lebih aman. Kalau kita di rumah sakit atau di tempat kesehatan dan ada ini gunakan ini, tidak usah lagi sosok mut. Mood. Mood. Benar saya itu mas aku mouth to mouth. Ya. Oke. Ya, kalau ada ini yang kita setelah 30 kali, oke, kompresi yang ini kita berikan, oke, mana berikan 2 kali ini juga harus rapat. Nggak gampang ya? 2 kali. Sedikit Bagus, ya. 1, 2, oke. Setelah itu kembali melakukan lagi siklus ke 2 sampai siklus ke 5. Setelah siklus ke-5 baru melakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Sama dengan yang dievaluasi di awal. Sudah ada tidak pergerakan dada? Sudah terabat tidak napasnya? Ada tidak nadi karotis? Paham? Oke, itu versi panjang. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana kalau melakukannya langsung tanpa menjelaskan, ya. Yang dievaluasi adalah yang itu tadi. Oke, periksa kembali napasnya, bisa scan pernapasan seperti ini atau mendekatkan pipi sambil melihat ada tidak pergerakan dada. Kemudian periksa nadi karotis. Ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah tidak ada. Masih tidak ada. Oke, tidak ada napas, tidak ada nadi karotis. Apa yang dilakukan? Ulang 5 siklus. Oke? Ulang 5 siklus. Diperiksa kembali, tidak ada lagi. Setelah 5 siklus, apa dilakukan? Ulang 5 siklus. Diperiksa lagi, tidak ada. Ulang sampai capek. Serius. Sampai capek, sampai tidak bisa lagi lakukan. Lemas sekali mikir dan tidak ada orang lain bisa melakukan pertolongan. Berhenti dengan alasan tidak aman penolong. Nanti sesak napas kita tosing lagi. Oke? Atau pertolongan sudah datang yang pulang, datang yang petugas kesehatan. Kita lakukan sampai dia berani mengambil. Dia akan kalau penolong terlatih dia akan mengatakan, saya ambil lagi, kita berhenti. Oke? Tanpa selesai hitungan. Iya, tidak apa-apa selesai hitungan. Nanti dia akan lanjut dari awal. Dia akan mungkin periksa dari awal apa dan sebagainya. Oke? Sudah akan memasang di sisok yang di kotak-kotak orang, tahu kan? Iya. Itu akan ada. Karena kita tidak punya AED namanya, automatic defibrillation. Ya, defibrillation. Ya. Itu ada di tempat-tempat umum seharusnya kayak di bandara, di tempat-tempat pelabuhan dan sebenarnya harusnya ada kotak-kotak untuk